Ibtu Rudiana kambing hitamkan AEP di kasus Vina. Ibtu Rudiana meyakini 7 terpidana yang ia amankan merupakan pelaku pembunuhan di kasus Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan pengakuan AEP dan Dede yang melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki. Namun soal jarak antara AEP membeli rokok dan TKP pelemparan yang cukup jauh, dirinya mengaku tak tahu menahu. Tidak mengkritisi jarak tersebut, Rudiana memilih percaya begitu saja dengan pengakuan AEP. Yang pasti yang saya dapat info dari si AEP, kalau dia melihat yang 8 orangnya, kata Ibtu Rudiana saat konferensi pers, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Ia menuturkan, saat itu ia bertemu dengan AEP pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Saat itu Rudiana bertukar nomor dengan AEP sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat AEP telepon saya, "Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Rudiana pun datang ke lokasi tersebut dan mengamankan 8 anak yang sedang nongkrong. Ibtu Rudiana mengaku mendatangi para pemuda itu tanpa paksaan. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, tutur dia. Saat berada di Polresta Cirebon Kota, Ibtu Rudiana kemudian menginterogasi para pemuda tersebut. Di sana, kata Rudiana, mereka mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan. Sehingga dasar tersebut yang jadi dasar kami untuk dilarikan ke reskrim, jelasnya. Rudiana pun memastikan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Tidak ada, disiksa, karena pada saat saya menyerahkan ke reskrim, posisi masih utuh dan kami foto, ada dokumentasinya, kata dia. Rudiana pun menjelaskan kondisi para terpidana saat itu. Posisinya masih utuh, tidak ada penganiayaan, tandasnya. Membenarkan bahwa putranya tewas, Ibtu Rudiana pun mengaku berani melakukan sumpah pocong. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana, kata Ibtu Rudiana. Ia pun berani bersumpah 7 turunannya akan tewas jika berbohong. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua kalau saya bohong, ungkapnya lagi. Buntut kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 8 tahun silam nampaknya semakin panjang. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki pun kini siap melakukan sumpah pocong. Di sisi lain, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel pun melontarkan permohonan maafnya kepada Ibtu Rudiana saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Di sisi lain, Ibtu Rudiana membantah jika putranya Eki hingga kini masih hidup. Bahkan, ia siap disumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Menurutnya, Eki merupakan putranya yang ia didik sejak kecil hingga dewasa. Bahkan, ia sesumbar jika 7 turunannya meninggal semua jika ia berbohong. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Ia pun bersedia makam putranya dibongkar kembali jika untuk keperluan penyidikan meskipun hatinya sangat berat. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyampaikan permohonan maafnya saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 31 Juli 2024. Ini permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah menilai Ibtu Rudiana, kata Reza Indragiri dikutip dari Kompas TV. Reza Indragiri mengatakan, jika dulu dia menganggap bahwa Ibtu Rudiana sebagai potret personel penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purnasusno Dwaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi.
Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan, Susno 2J mengungkap soal kong kali kong di kasus Vina. Hal itu diungkap Susno 2J saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali Saka Tatal, Rabu, 31 Juli 2024. Susno 2J menerangkan, dalam suatu kasus pembunuhan diperlukan alat bukti yang kuat oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam suatu peristiwa jika pelaku utamanya tidak ada alias fiktif, bagaimana mungkin ada pelaku lain yang dipidanakan dalam sebuah peristiwa yang tak ada? Kalau pelaku utama fiktif, bagaimana dengan yang lain? Kata Susno 2J dikutip dari tayangan salah satu TV swasta. Saat ditanya oleh kuasa hukum Saka Tatal apakah ada sanksi apa bagi penyidik yang melakukan kesalahan atau melanggar prosedur dalam menangani perkara, Susno pun menegaskan pasti ada sanksinya. Menurutnya, pemberian sanksi itu akan dilakukan di setiap institusi masing-masing jika melakukan kesalahan dalam menangani sebuah perkara hukum. Andai terjadi kong kali kong antara penyidik, penuntut dan mungkin sampai ke hakim, kata dia. Kita berandai-andai, jangan dikatakan saya menuduh, yang jelas masing-masing institusi akan memberikan sanksi. Polri punya kode etik dan propam, kejaksaan pun saya yakin ketat sekali mereka, pengadilan pun sama. Dan kita berharap memang harus diberikan saksi kalau kita mau menjadi negara hukum yang baik, sambungnya. Apakah hal ini terjadi? Ya bisa saja wong manusia. Ini andai, saya tidak menukik pada satu kasus, terangnya. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan, Susno 2J menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno 2J masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan.
Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno 2J akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno 2J, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Bahkan Susno 2J yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan 1 orang meninggal laki-laki, dan 1 orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno 2J sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada.